In the time before the Titans, before the gods of Olympus, a great... Halo guys, kembali lagi dengan saya Babang Tampan di channel Mandesu Games. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita lagi ya. Nah, kali ini saya akan membahas God of War Ascension. Mungkin sebagian kalian familiar dengan game satu ini, yang termasuk game eksklusif di konsol PS2. Hampir bocil di zamannya saat main rental pasti main game petualangan ini guys, termasuk saya. Pengembangnya sendiri Santa Monica Studio, platform PS2, PlayStation 3, PlayStation 4, dan PlayStation 5. Oke, di sini menceritakan tentang dewa-dewa Yunani dan perjalanan Kratos menjadi dewa perang. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja ya. Oke, cerita dibuka dengan perang besar di antara masa-masa kebesaran dewa dengan masa-masa kejayaan Titan yang disebut dengan nama primordialisme. Selama masa tersebut yang kejam dan lama, maka terbentuklah Erinys sebagai sang penjaga kehormatan, pelaksana hukum, dan penghukuman pengkhianat. Erinys yang dibentuk terdiri dari Megaera, Tisisopon, dan Alecto. Erinys tidak terikat dengan siapapun dan akan melakukan hukuman yang kejam bagi siapapun yang memutuskan sumpah darah dengan para dewa. Zaman primordial sudah berganti dan Titan menjadi penguasa, lalu berganti menjadi dewa-dewa Olympus yang dinamai dengan nama zaman Titanomachi pertama. Pada zaman tersebut terdapat korban pertama dari Erinys, yakni Aegeon, sang Hekatok-heir yang berani memutus hubungan sumpah darah dengan Zeus. Karena perlakuan tersebut, Erinys mengincar Aegeon, menyiksanya, dan mengubah Aegeon menjadi penjara batu atau Prison of Damned. Karena kematian bagi pelanggar sumpah yang dianggap masih terlalu baik, penjara batu tersebut dijadikan contoh bagi siapapun yang mau menjadi pelanggar sumpah. Erinys selanjutnya melakukan hubungan dengan Ares, dan Erinys semakin kejam di bawah bimbingan Ares dan berencana melakukan ambil di kawasan Olympus. Oleh karenanya Ares dan Alecto kawin dengan harapan mempunyai anak yang dapat membantu mereka yang melaksanakan rencana mengambil alih kekuasaan Olympus. Anak mereka Orcos dianggap tidak memenuhi kriteria Ares sehingga Ares tidak menganggap anaknya. Meskipun begitu, Erinys yang lain menganggap Orcos berguna dan menjadikan Orcos sebagai sang penjaga sumpah. Oke, korban selanjutnya dari Erinys adalah Kratos, sang kapten Sparta yang memutuskan hubungan dengan Ares, dewa perang, sehingga Kratos disiksa sangat kejam. Hingga Kratos mendapatkan ilusi yang tiada henti dan hingga tidak dapat sadarkan diri. Setelah siuman, Kratos kedatangan Megaera yang masih marah dan menyiksa Kratos terus-menerus hingga kehilangan tangan kanannya. Megaera yang masih menyiksa Kratos secara tidak sadar membuat borgol leher Kratos rusak, dan kesempatan itu digunakan Kratos untuk bebas. Merusak rantai kedua tangan dari serangan Megaera, menyabat perut Megaera dengan Blades of Chaos hingga terluka dan kabur. Dan Kratos kabur dari ruangan tempat Kratos disiksa. Kratos akhirnya menyadari bahwa tempat Kratos di penjara adalah penjara batu. Kratos berusaha untuk mencari jalan keluar dari penjara batu dan menemui berbagai musuh. Setelah hampir keluar dari penjara batu, Kratos melawan Megaera
yang bisa mengubah makhluk hidup apapun menjadi minion. Setelah Margaera kewalahan, Margaera menggunakan parasitnya untuk mengubah tangan dan kepala Aegeon untuk melawan Kratos, yang pada akhirnya Margaera mati dan Kratos kabur. Oke, setelah Kratos kabur, kilas balik terjadi sebelum Kratos dimasukkan ke penjara batu. Ares murka karena Kratos melanggar sumpah tersebut dan menyuruh Ares untuk menangkap Kratos. Orcos yang mendengar rencana tersebut bersekutu dengan prajurit Sparta yang bernama Kratos dan memberitahukan rencana dan latar belakang tersebut kepada Kratos dengan bantuan Orcos. Kratos pergi ke Delphi, bertemu dengan Oracle Althea dan melawan Pollux dan Nabi Castor. Althea memberitahu Kratos cara untuk mendapatkan kebebasan yang diinginkannya dengan cara membunuh semua Ares. Sedangkan untuk membunuh Ares, Carlos memerlukan kekuatan dari para dewa, yaitu api dari Ares, es dari Poseidon, listrik dari Zeus, dan kekuatan Sol dari Hades. Dan Kratos juga memerlukan item seperti Amulet of Ouroboros yang didapatkan ketika ingin mencari kebenaran dari The Oracle of the Stone of Orcos dan Ace of Truth. Nah, sorry kalau gue bahasanya kurang, karena bahasa Inggris gue masih pasif ya teman-teman ya. Oke, setelah membunuh Margaera, Kratos mencari kekuatan dan item-item yang dapat diperlukan untuk membunuh Ares dan lainnya. Setelah mendapatkan kekuatan dewa dan item yang diperlukan, Kratos langsung menemui Tisiphon dan Alecto. Mereka berdua membujuk Kratos untuk kembali ke Ares dan memberikan hadiah ilusi istrinya, Lysandra. Kratos menolak dan membunuh Tisiphon dengan mematahkan lehernya dan menusuk Alecto hingga mati. Setelah penglihatan Kratos kembali normal dan pulang ke rumahnya di Sparta, Kratos bertemu Orcos yang menceritakan bahwa ingatan masa lalu Kratos tidak akan bisa hilang sebelum memutus kontrak dengan Ares. Jalan satu-satunya adalah membunuh Orcos, dan Kratos melakukannya sekaligus membakar rumah Orcos beserta mayat Orcos di dalamnya. Akhirnya Kratos benar-benar bisa memutus hubungan dengan Ares. Meskipun begitu, Kratos harus menanggung beban dosa yang dilakukan dengan cara mengabdi kepada dewa Olympus selama 1 tahun dengan harapan dosa tersebut diampuni. Oke, berikut adalah alur cerita dari God of War Ascension. Apa kalian suka? Bisa kalian mainkan di PS2 atau PS3, PS4 lah, PS5 ya. Semoga kalian senang dan gembira ya dengan alur cerita tersebut. Oke, yang menceritakan dewa-dewa Yunani. Ya mantap sih kalau kata gue nih game. Istilahnya dari ceritanya bagus ya, jadi kita bisa tahu tentang dewa-dewa ya. Jadi ya buat kalian yang bocil-bocil pengen main lagi ya coba aja lagi. Oke, gue izin pamit, dadah, salam Madusu Game.